Al-Kafirun? Hafal. Coba ayo kita baca bersama-sama. Alhamdulillah, semua sudah hafal surat Al-Kafirun. Namun ada yang perlu diperbaiki. Wala ana'a, bukan wala an'a. Di situ wala ana'a, wala ana'a, wala ana'a bidum ma'abattum. Nah itu yang benar ya. Jadi wala an'a itu jadi mati, jadi salah. Jadi wala ana. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian sudah pernah membaca artinya, membaca terjemahannya, pernah juga dibahas di dalam kelasnya. Tapi Bapak di sini akan menyampaikan sedikit tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini disebut juga dengan surat Al-Mubarra'ah. Surat yang melindungi, surat yang membersihkan, surat yang menjelaskan tentang menjauhkan sifat hati orang-orang Islam itu yang membedakan antara orang yang tidak Islam dengan orang yang Islam. Ini adalah suratnya. Awalnya dulu orang kafir Quraisy Makkah dulu begini, wahai Muhammad, kami akan meluk agamamu, ikut agamamu, tapi sehari kamu sembah patung yang kami sembah, dan kami juga akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Nah ini awalnya, sehingga turunlah surat Al-Kafirun. Apa katanya? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai anak SMP 93, gitu ya. Hai orang-orang kafir, hai orang-orang yang tidak beragama Islam. Tapi di sini di Indonesia jangan sebut orang kafir ya. Jadi kita ada bahasa yang indah, non-Islam. Jangan itu temannya Kristen, kafir, nggak boleh itu ya. Tidak boleh. Jadi ini ayat ini dikhususkan untuk orang bangsa Arab. Untuk orang Indonesia tidak boleh sebut temannya kafir, karena di dalam pemahaman akidah Islam, siapa yang tidak Islam kafir. Nah itu kafir. Siapa yang tidak Islam masuk neraka. Itu dia. Nah itu di dalam akidah Islam, di dalam keyakinan, maksudnya akidah ya, di dalam pemahaman, di dalam keimanan. Tapi tidak boleh di dalam pergaulan seharian kita, kafir, neraka, nggak boleh. Kita tetap harus qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang kafir, hai orang yang tidak beragama Islam, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak berdoa untuk apa yang tempatmu berdoa. Aku tidak menyembah untuk kepada siapa kamu menyembah. Artinya aku punya Tuhan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Benar kan? Buat satu kan? Udah dibuktiin? Udah dibuktikan? Sudah. Coba kita buktikan. Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, nama Allah ya, nama Tuhan. Ahad itu hanya
satu. Coba kita hilangi huruf Allahnya, kita hilangi huruf alifnya. Bacaannya lillahi, untukmu wahai Tuhan. Dihilangi lam pertamanya, bacaannya lahu, untukmu wahai Tuhan. Lahu ma fis sama, untukmu wahai Tuhan yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki langit dan bumi. Itu tinggal dihilangkan lamnya, tinggal tinggal satu huruf dia siapa? Dialah Tuhan, dialah Allah, huwallahu. Makanya kalau ada orang pikir dan ketawain, dia siapa? Tuhan. Jadi makanya kalau ada orang berzikir yang gitu juga jangan diketawain. Tingkat derajatan keimanannya sudah luar biasa. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu hanya ada satu, itu dari hati kita, dari pikiran kita sampai pada perbuatan kita. Hari ini kita puasa kan? Kalau yang cowok ini Bapak yakin semua puasa. Kalau yang perempuan Bapak nggak yakin, ya, karena ada sesuatu ya. Makanya kalau ditanya yang cowok tidak puasa, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Puasa hari ini satu hari di tanggal berapa sekarang? 26 ya, 27 ya. 26. Hari ke-16 ya. 27 hari ke-16. Puasa ke-16 di hari satu hari 16 ini kalian puasa satu hari, diganti di bulan selain bulan Ramadan, selain bulan ini, selain hari ini 3000 hari, masih lebih bagus pahalanya puasanya satu hari. Jadi kalian puasa tanpa putus 3000 hari. 3000 hari itu berapa tahun? Berapa tahun 3000 hari? Coba kalian puasa 3000 hari tanpa putus, itu tidak sama pahalanya puasa satu hari. Makanya sayang diberikan hidup di bulan Ramadan disia-siakan. Ya, baik. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada surat Al-Kafirun. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kamu wahai orang yang tidak beragama Islam tidak berdoa kepada apa yang aku berdoa. Artinya Tuhanku adalah Allah, Tuhanmu adalah lain. Jadi kita tidak bisa bersama. Makanya orang berbeda agama dengan orang berbeda agama, walaupun saudara, di akhirat tempatnya berbeda. Jadi di dunia boleh ibu bapaknya satu, tapi agamanya berbeda. Antara Jamal Mirdad dengan anaknya, antara Jamal Mirdad dengan istrinya, nanti di akhirat tidak pernah sama. Jamal Mirdad Islam, istrinya non-Islam, maka anaknya non-Islam, maka di akhirat tidak pernah bisa bersama. Nah, maka ini bahaya. Makanya pertahankan keimanan kita, keyakinan kita hanya satu, Allahu Akbar. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kata Allah, kita ucapkan dengan kata iman di sini luar biasa. Luar biasa, beda diucapkan kata Allah oleh orang yang tidak memiliki iman. Contoh, di satu saat pernah dengar cerita Rasulullah hijrah kan? Iya. Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar, dikejar oleh pemuda Quraisy yang gagah, gede, pedangnya panjang. Rasulullah begitu langsung sampai di hadapan Rasulullah. Wahai Rasul, wahai Muhammad, sekarang aku akan bunuh kamu. Siapa yang akan menolongmu? Tidak ada siapapun di sini, tidak ada temanmu. Apa kata Allah? Kata Rasul, Allahu Akbar. Mendengar kata Allahu Akbar,
pemuda ini langsung jatuh, pedangnya jatuh. Itulah keimanan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang benar-benar Islamnya, jaminannya bahwa disitulah Allah membersamainya, disitulah Allah mengirim malaikat untuk selalu bersamanya, kemanapun dia pergi selalu ada malaikatnya. Masya Allah. Makanya beruntung orang-orang yang beriman, yang percaya pada Allah, selalu ada malaikatnya. Insya Allah, yakin. Makanya disinilah kewajiban kita berdoa. Maka begitu terjatuh pedangnya, kembali Rasulullah yang kembali ngambil pedangnya. Wahai anak muda Quraisy, sekarang kalau aku yang membunuhmu, siapa yang menolongmu? Apa katanya? Wahai Muhammad, tidak ada yang akan menolongku kecuali belas kasihanmu. Ya sudah, kalau begitu ini pedangmu, kamu pulang sana. Sudah, inilah bentuk perilaku Islam yang harus dikembangkan. Apa itu? Tidak ada kebencian di sini, tidak ada rasa dendam di sini. Yang ada hanya menghormati, menghargai sesama. Jadi ini jangan ini baru digeber motor di langsung marah. Masya Allah. Ini artinya sempit. Padahal kalau kalian tahu ini hati memang di sini kecil ya. Tapi hati ini lebih luas dari langit dan bumi, lebih luas dari samudra luas. Coba, kalau hati kalian itu seluas lautan, di lautan luas, masuk air berapapun masuk di situ, masuk kotoran di situ di lautan, apakah bisa mengubah air laut? Tidak bisa. Artinya apa? Begitu bersihnya hati kalian, begitu baiknya hati kalian, luasnya, sejahat apapun orang akan kepada diri kalian, kalian akan tidak akan menodai keimanan kalian. Kalian akan tetap memaafkan, bahkan berdoa, ya Allah kasihani orang itu. Makanya Bapak sedih kalau melihat ada orang dizalimi kemudian berdoa, ya Allah hancurkan dia. Artinya apa? Kita menuntut bagian kita di dunia yang seharusnya kita ambil di akhirat. Dia boleh-boleh saja. Kalau kita dizalimi, kita hancur. Ya Allah hancurin dia. Ya Allah biarin dia itu berantakan. Biar dia itu habis bersama anak istrinya. Boleh-boleh saja. Tapi kita tidak mendapatkan yang itu di akhirat. Maka ikutilah akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasul itu ya seperti yang tadi, memaafkan. Coba kalau kita yang itu diginiin, kemudian kita selamat, apa yang kita ini pasti kita balas bunuh. Na'udzubillah. Nah inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Itulah yang harus kita kembangkan. Sifatnya adalah pemaaf. Ya, kalian ini harus memaafkan. Siapa yang kalian maafkan? Orang yang di samping kalian adalah teman kalian. Siapa yang kalian maafkan? Guru kalian. Kalau kalian merasa disakiti, tapi ingat, kalau guru memberikan hukuman itu bukannya nyakitin, itu namanya mendidik. Orang tua kalian itu bukannya nyakitin, tapi itu namanya mendidik. Nah, yang harus kalian buat adalah memaafkan setiap orang. Baik, lakum, kemudian wala nabidum ma maktum wala antum abiduna ma'bud, dan kamu juga tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Disinilah intinya adalah lakum dinukum waliyadin. Kamu adalah agamamu sendiri, aku adalah agamaku sendiri. Jadi kita tidak akan saling berantem. Di sini orang Kristen lagi acara gereja, di sini ada orang wihara lagi acaranya. Kemudian kita di tengah-tengah Islam lagi sholat, enggak masalah. Silakan kamu laksanakan agamamu sendiri, kamu laksanakan agamamu sendiri. Aku juga khusus dengan Tuhanku sendiri. Inilah namanya tasamuh, saling menghargai, menghormati. Kalau sudah bisa saling menghargai, saling
bisa hidup bersama. Tidak akan lagi ada yang berantem, tidak ada lagi akan saling mendiskriminasi. Kita akan bisa saling menghargai, saling menghormati, walaupun tidak menghormatnya seperti bendera. Jadi menghormati itu ya dengan hati. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang kaitannya surat Al-Kafirun. Termasuk diantaranya, makanya kita itu harus menghargai setiap orang yang ada di dunia ini yang berbeda dengan kita. Kenapa? Karena walaupun kita ingin memaksa orang-orang tidak Islam itu untuk Islam kepada kita, ya, innal ladzina kafaru, walaupun orang-orang kafir itu kita kemudian paksa untuk iman, mereka itu tidak akan pernah mau iman. Bapak coba ini, Bapak lemot kalau ngapal-hafalan ya. Iya, coba sedikit nih. Ya. Padahal ini surat Al-Baqarah di awalnya. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini adalah ayat yang sangat pasti. Sesungguhnya adalah orang yang berbeda dengan kamu, keyakinannya, keimanannya, agamanya. Sawa'un 'alaihim anzartahum, sama saja kalian nasihati dia, sama saja kalian tuh paksa dia, la yu'minun. Mereka itu tidak akan pernah mau percaya. Kalian nasihat, kalian berikan yang terbaik. Ingat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim menasihati bapaknya. Tapi apa kata bapaknya? Wahai Ibrahim, berhenti kamu, kalau tidak nanti kamu akan kupukul. Wahai Ibrahim, berhenti kamu, kalau tidak nanti kamu yang akan aku siksa. Nabi Musa, bagaimana dia itu begitu menasihati Fir'aun sampai Allah mengatakan, wa qul layyinan, wahai Musa, katakanlah dengan bahasa yang sopan, halus, hormat, pokoknya kasih kepada Fir'aun. Siapa tahu nanti Fir'aun itu mau percaya. Tapi tetap innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama kalian nasihati dia, kemudian kalian tidak nasihati dia, mereka itu tidak akan pernah mau percaya. Kenapa? Di dalam ayat lanjutan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kenapa hatinya ini ditutup? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, hingga mereka tidak bisa dengar. Wala absarihim, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Saking beratnya kekafirannya itu, kemudian mereka itu di sini berkata tidak bisa menerima, angkuh. Inilah sifat-sifat orang kafir itu adalah angkuh, sombong, mau menang sendiri, kasar. Itu sifat orang kafir. Kalau ada orang non Islam memiliki sifat-sifat yang Islam, itu subhanallah, luar biasa. Berarti dia memiliki sifat karakter baik dengan perilaku baik. Ini kenapa kita sebagai umat Islam harus kalah dengan orang yang non Islam. Kok bisa dia memiliki sifat kasih sayang? Padahal sifat kasih sayang, sifat toleransi, sifat yang mengedepankan kebersamaan itu aslinya adalah milik umat Islam. Karena tidak dikatakan Islam orang yang menyakiti saudaranya. Itu kan kata hadis kan begitu. Wahai Rasulullah, siapakah Islam yang terbaik? Wahai Rasul, siapa Islam yang terbaik? Man salima afihi ayyadaihi. Siapa yang selamat temannya, saudaranya dari kejahatan tangannya, al-lisani, dan dari kata-kata ini gampang sekali. Dikit-dikit kemudian juga bego gitu. Dari bahasa binatang gitu, masya Allah. Seharusnya kan bahasanya
subhanallah. Kalau kita kesel sama orang, jangan bilang dia subhanallah. Insyaallah. Coba jadi kalian akan kelihatan indah, kalian akan terlihat luar biasa. Soleh ini orang, woi ini luar biasa. Itu terbiasa nanti. Ketika kalian kesel, masya Allah. Ketika kalian takjub, subhanallah, masya Allah. Itu pokoknya bahasa-bahasa indah itu yang diperbanyak. Wal baqiyatus sholihat. Jadi tetaplah kita itu bersama orang-orang yang baik dengan mengedepankan kebaikan dari kata-kata kita. Nah, selain dari tangannya, kejahatan tangannya, mukul temannya sampai darah, masya Allah, sampai masuk rumah sakit, masya Allah. Coba sakit kan? Ya Allah. Jadi itu bukan perilaku umat Nabi Muhammad, itu bukan identitas umat Islam. Perilakunya umat Islam selalu menyelamatkan orang. Ini. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, selain dari apa yang Bapak sampaikan dari kata-kata dan perbuatan, ada lagi di zaman sosial media sekarang ini. Ada namanya tulisan WA, tulisan tangan. Ini perbuatan tangan, tulisan. Tulis tiba-tiba baca, buka WA-nya, masya Allah, cacian makinya, subhanallah, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan ya. Apa yang kalian tulis di WA itu, apa yang kalian tulis di sosial media itu, semuanya dipertanggungjawabkan. Nanti kalau ketemu malaikat nanti di dalam kubur mau jawab apa? Ayo. Ini di dalam hadis disebutkan ya, di akhirat kelak, di nanti dari kiamat itu ada umatku yang bangkrut, kata Rasulullah. Wahai sahabat, tahukah kalian siapa di antara kalian yang bangkrut? Apa itu bangkrut? Apa itu rugi? Apa kata sahabat? Wahai Rasul, yang bangkrut kalau bagi kami yang gak punya uang, perusahaannya hancur, kita itu hidupnya melarat. Apa kata Rasul? Wahai umatku, yang bangkrut di akhirat itu adalah dari umatku yang mereka di dunia bekerja, sholatnya rajin, puasanya hebat, zakatnya luar biasa, haji juga dia setiap tahun, umrah bolak-balik. Tapi satu kekurangannya, dia sangat gampang tangannya nampak orang. Ini gampang, makanya jangan gampang ya. Nampak orang dikit-dikit kesel, buk, dikit-dikit buk. Itu bahaya. Kemudian dua, dia gampang mengucapkan bahasa yang akan menyakiti hati orang. Orang-orang ini di akhirat kelak, ketika ditimbang amalnya di sini, ditimbang amal ibadahnya, ditimbang amal kebaikannya, ditimbang sudah, udah ini nih, aku masuk surga. Gitu. Di jalan itu, tiba-tiba ada namanya si Rahmat di sampingnya. Ya Allah, aku Rahmat, aku keberatan si Muhammad itu masuk surga. Aku keberatan si Rahim itu masuk surga. Terus tunggu. Itu ada yang keberatan. Tunggu. Coba. Kenapa kamu keberatan? Dulu di dunia si Rahim mukul saya. Mukul saya. Terus saya nuntut keadilan. Coba lihat. Oh iya, ini ada catatannya. Catatannya ada. Dibuka. Ternyata kamerawan Allah Subhanahu wa taala yang namanya Raqib dan Atid itu luar biasa. Lebih mengalahi peralatan yang paling canggih. Ada di situ detiknya, tempatnya, jamnya, waktunya. Oh dia tangannya melayang. Wah ini buktinya, diputarlah di situ. Ini filmnya ini. Sekarang bagaimana? Aku minta keadilan. Ya udah kalau begitu. Ambil kebaikannya si Rahmat. Ambil kebaikannya si Rahim, berikan kepada si Rahmat. Keburukan si Rahim berikan kepada si Rahmat, berikan kepada si Rahim, dibalik.
Akhirnya begitu terus habislah pahala kebaikannya untuk menjadi pembayaran keburukan kejahatannya terhadap sesama temannya, dengan kata-katanya, dengan tulisan-tulisannya, dengan bahasanya yang menyakiti hati. Akhirnya sudah tidak ada lagi kebaikan yang dia pakai bayar. Begitu datang, ambil kebaikannya, kasih dia. Datang satu, ambil kebaikannya, kasih dia. Datang sampai habis. Setelah habis, gimana nih? Masih ada yang datang nunggu. Kalau begitu, ambil keburukan yang dijahatin, diambil, kasih, dibalik. Akhirnya apa? Dia tidak jadi masuk surga, dilemparkanlah dia ke dalam api neraka. Itulah namanya orang yang bangkrut, orang yang muflis, orang yang rugi. Jangan seperti itu. Jadi hati-hatilah kita ketika hidup. Hati-hatilah kita di dalam berperilaku. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi di dunia ini, di antara yang paling tinggi itu adalah adab. Tahu adab enggak? Tahu adab? Tahu adab? Ya, budi pekerti. Bahasa kita orang Indonesia itu budi pekerti. Al-alimu bila adabin, orang alim tanpa adab, maka ilmunya tidak berguna. Ayo, kalian profesor tapi kurang ajar, ada yang memakai enggak? Kalian penghafal Quran tapi senangnya mencaci-maki orang, merendahkan orang, mau disuruh jadi imam enggak? Ada yang mau jadi makmum di belakang enggak? Enggak ada. Yang paling tinggi itu adalah adab. Apa sih adab itu? Yang paling rendah di antara adab-adab itu, di sini ada sedikit rasa malu. Tahu malu? Ya. Ayo kita sholat malu, itu malu nggak? Diajak sholat malu, salah. Kalau diajak sholat malu itu bukan malu, itu namanya lemahnya iman, itu namanya kesombongan hati. Salah itu. Tapi kalau diajak, ayo kita jalan pacaran berdua, saya malu. Ini dia namanya malu. Ayo kita jalan, kita ngabuburit, kita ngetrek, saya malu. Ini namanya malu. Tidak mau dalam hal yang buruk, itu namanya malu. Tapi meninggalkan kebaikan dengan alasan malu, itu bukan malu. Itu adalah bagian dari kesombongan hati. Itu adalah bagian daripada lemahnya iman. Makanya anak-anak yang sekarang banyak gagal di dalam pendidikannya karena malu melakukan kebaikan, tapi bangga melakukan keburukan. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya, Masya Allah. Sekarang diubah ya, malu untuk melakukan keburukan, bangga dengan melakukan kebaikan. Ada yang jadi remaja masjid? Ada yang jadi remaja masjid? Alhamdulillah. Ada yang angkat tangannya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi kita itu harus menanamkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Contoh ini yang paling ringan ini ya. Kita itu jangan pernah tinggalkan sholat duha. Di bawah kan ada musola kan? Ada musola. Sholat duha setiap hari. Kalian itu lebih baik buat geng kelompok yang saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat duha daripada membuat geng kelompok yang lain. Kenapa? Ini pengalaman Bapak dulu ya. Waktu Bapak itu masih SMA dulu. Kita itu ada beberapa kita 10-an orang. 10-an orang itu setiap kita istirahat ada yang cari makan, tapi kita enggak, kita cari masjid. Kebetulan masjidnya agak jauh, kita jalan rame-rame, kita sholat duha. Alhamdulillah, mereka teman-teman Bapak itu yang sholat duha yang rajin itu menjadi kiai, jadi bikin pondok pesantren, jadi profesor, jadi dokter, luar biasa. Mereka itu orang-orang sukses. Hanya Bapak yang tidak, yang hanya begini-begini saja. Jadi Bapak cuma di belakang, mereka sudah di depan. Subhanallah. Ini karena kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu dimulai dari ketika kita masih anak-anak. Jangan alasan kebaikan itu
dilaksanakan nanti kalau aku sudah gede, nanti kalau aku sudah dewasa. Padahal kalian ini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Kenapa kalian dikatakan sebagai orang-orang yang sudah dewasa? Karena kalian sudah berhak masuk api neraka. Ayo coba mati sekarang. Ya, ayo siapa yang mati? Langsung masuk api neraka? Kenapa? Karena matinya tidak dalam kebaikan. Tapi kalau kebaikan, ya insya Allah akan masukkan ke dalam surga. Artinya apa, anak-anakku yang dirahmati Allah? Orang-orang yang sudah akil balik, sudah berhak masuk surga dengan amal ibadahnya, pasti berhak dimasukkan ke dalam api neraka dengan tidak ada amal kebaikannya. Artinya kalian ini semua sudah akil balik. Jadi bukan lagi kalian itu bergantung sama orang tuanya. Walaupun di rumah dibilang masih anak kecil, walaupun di rumah masih dibilang anak-anak, tapi kita sudah dewasa. Kita sudah bertanggung jawab diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kalian masuk neraka, jangan salahkan karena ibuku, karena bapakku, karena salah kalian tidak mau sholat asar katanya. Karena kalian tidak mau sholat subuh. Coba ini kalian rajin sholat kan? Rajin sholat kan? Rajin ya? Rajin sholat. Jadi dua hal yang harus kalian biasakan. Jangan tinggalkan sholat, rajin baca Al-Qur'an. Di dalam hadis dikatakan hati itu berkarat, kata Rasulullah. Hati itu punya penyakit. Nanti hati ini penyakit berkarat. Wahai Rasul, bagaimana mengobati hati yang berkarat? Bagaimana mengobati hati yang sakit? Taqra'ul Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Coba baca Al-Qur'an. Bapak yakin kalau kalian rajin baca Al-Qur'an dari sekarang, kemudian terus baca Al-Qur'an, nanti jadi pembiasaan, akan membentuk karakter kita sebagai manusia Qur'ani. Secara spontan perilaku kita akan berubah, tata bahasa kita akan berubah, diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita rajin membaca Al-Qur'an. Berbeda dengan mereka yang tidak pernah membaca Al-Qur'an. Nah, lagi Bapak nyampaikan ini. Tahu nggak kalian sering bikin rumah kalian jadi kubur? Rumah kalian itu laksana kuburan. Ayo kalian ini jadikan rumahnya sebagai kuburan. Kata Nabi di dalam hadis Rasulullah, la taj'al buyutakum kuburan. Bertanya sahabat, "Wahai Rasul, seperti apa rumah yang itu seperti kuburan?" Baitul la taqra'u bihadzal Qur'an. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Qur'an. Kalian punya rumah bak istana, Pak, luar biasa, tapi tidak baca Al-Quran di situ. Aduh, nanti yang ada di situ orangnya juga berantem, orangnya marah-marah, tidak ada kebahagiaan, nggak ada di situ. Kenapa nggak ada yang baca Al-Quran? Maka kalau kalian baca Al-Quran di situ, rumahnya adem, rumahnya enak, ada tetangga lewat itu, dengar, wih itu pemuda, itu anak muda, keluarga luar biasa. Suara baca Al-Quran, ya Allah, andaikan nanti aku bisa cucuku untuk bersama dia. Dari situ saja kalian sudah dinantikan untuk dijodohkan. Coba hanya didengar baca Al-Quran. Nih manusia-manusia Qurani, orang-orang yang baca Al-Quran itu selalu dirindukan kebaikan-kebaikannya. Begitu juga dengan perempuan, kedengaran suaranya baca Al-Quran. Nanti kalau cucuku pulang, nanti aku akan datang meminangnya untuk cucuku. Subhanallah. Makanya jangan repot-repot pacaran, nggak usah pacaran, nggak usah ayang-ayangan gitu ya. Nah, enak ayang-ayangan ya. Ayah suka ayang-ayangan, enak nggak? Nggak enak ayang-ayangan. Bentar-bentar ke kamar mandi. Jadi nggak enak, pipis sedikit ibu. Ya, jadi sedikit ayang nggak boleh ya. Sayangnya hanya kepada Allah. Kalau cuma pergaulan kita, perkenalan kita dengan
teman dan saudara itu dengan sesama kita itu untuk mengenal karakter teman kita itu cukuplah sebagai wahana untuk pembelajaran di diri. Kita belajar, itu belajar. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, di antara manusia itu ada yang mengatakan aku percaya pada Allah, tapi sesungguhnya dia tidak pernah iman kepada Allah. Ada nggak kalian seperti itu? Ini kita ini dilahirkan dalam keadaan Islam loh. Kita lahir beruntungan karena orang tua kita Islam, kita ikutan jadi Islam. Sayang kalau kita masuk ke dalam wa minan nasi may yaqulu amanna wa ma hum bimumin. Coba, kenapa keimanan kita, keyakinan kita, agama kita, din kita harus buktikan. Gampang membuktikannya, laksanakan sholat itu aja. Jangan pernah tinggalin sholat, kelihatan kalian sebagai orang soleh. Coba, kalau kalian meninggalkan sholat, sudah, maka kalian akan tidak menjadi soleh, tidak menjadi soleha. Tapi kalau kalian sudah sholat, rajin baca Al-Quran, insya Allah orang rajin baca Al-Quran cerdas dia, cerdas. Kalau kalian ingin cerdas, baca Al-Quran, hafalin Al-Quran, belajar sedikit kalian ngerti, belajar sedikit kalian bisa. Allah akan berikan ilmu laduni, ilmu tanpa dipelajari, ilmu tanpa dipelajari. Contoh nih ya, Bapak kan selama dulu belajar, begitu Bapak di SMK Mahasiswa, mantan kepala sekolah almarhum dia bercanda sama saya tuh, sama Bapak itu, Pak Ustadz Marwan gitu, iya Pak Bos, ini kebetulan yang tukang bantu cuci piring di situ sudah tua. Nanti ini kalau Pak Madi meninggal dunia, gitu, nanti datang malaikat turun, masuk Pak Madi ke dalam kubur, malaikat juga turun ke dalam kubur. Sementara malaikatnya nanya malaikat, apa jawab Pak Madi? Pak Madi jawab begini, ngapain lu nanya-nanya gua kan manusia, situ kan malaikat. Kenapa nggak nanya teman situ, teman lu itu malaikat, sama-sama ada rakib dan atid. Jawabnya gimana? Ada orang bertanya begitu. Pertanyaan alam kubur, kita ditanya, kalian masuk alam kubur, kemudian ditanya malaikat, kemudian kalian ngomelin malaikat, ngapain tanya-tanya saya? Saya tidak kenal kamu, kamu nggak kenal saya. Tanya teman kamu di situ para malaikat, kalian sama-sama malaikat, tanya malaikatnya. Jawabnya gimana? Bapak di situ sempat renung nih. Ini pertanyaannya jelas sekali ini orang. Akhirnya Bapak jawab pakai logikanya, logika orangnya. Kebetulan orangnya suka main komputer, orangnya ngajar komputer. Jadi Bapak jawab gini. Oh begini Pak Bos, Pak Bos kan punya komputer. Nah di situ komputernya ada CPU-nya, di sini ada layar monitornya. Ketika Pak Bos nanti ngidupin CPU, tuh nyala kan? Nyala. Gitu nyala, di situ ada tampilannya kan? Ada Word-nya, ada Excel-nya, ada PowerPoint-nya, ada dokumen, semua ada di situ. Iya ada. Nah sekarang begitu Pak Bos buka Word-nya, terus tampil kan? Iya. Ngetik di situ. Banyak, simpan. Baik. Buka Word lagi, simpan. Baik. Sekarang Pak Bos, malaikat itu tidak ubahnya seperti program komputer. Bapak jawab sebenarnya logikanya orangnya. Kalau malaikat rakib itu seperti atid, dan rakib itu tidak pernah saling kenal, tidak akan pernah bilang atid kamu datang apaan tadi, nggak ada. Atid itu kelewatan, itu jangan dicatat, itu dia itu berburu dikit, nggak ada itu, nggak ada. Rakib tuh kamu lalai banget, itu orang baik tuh, kebaikannya kamu lewat gak dicatat, nggak ada. Yang namanya malaikat rakib, yang dia tahu hanya satu, kebaikan umat manusia, maka dia hanya catat kebaikan. Yang namanya atid tahunya keburukan. Yang namanya rakib hanya mengkamerakan, memvideokan,
mempublikasikan, menyimpan semua kebaikan-kebaikan dari umat manusia, dan begitu juga nanti akan menyimpan semua keburukan-keburukannya, ya sehingga nanti semua catatan-catatan itu disimpan. Seperti Bapak tadi selesai ngetik Word, simpan di media dokumen, ngetik Excel, simpan di media dokumen. Kapan bukanya? Nanti di daerah dia ya, benar juga tadi ya, nanti bukanya gak heran ya, akhirnya kalah logikanya dia. Sejak itu orangnya nggak pernah nanya-nanya yang tidak sesuai. Ini orang ini termasuk orang yang mempelajari ilmu tarekat ya. Subhanallah. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini kita tidak dapatkan di bangku sekolah. Kita tidak dapatkan duduk di depan ustaz begitu. Tapi Allah ilhamkan kepada kita ketika ada masalah, Allah jawab cara begini. Kita spontanitas menjawabnya dengan cara kita, dengan perilaku kita, sehingga Allah lah yang mengajari kita, bukan berdasarkan kecerdasan kita semata-mata. Nah, makanya jangan pernah khawatir. Tugas kalian sebagai pelajar hanya satu, belajar, pahami ilmu itu, dapatkan pengetahuan itu, simpan dalam hati kalian, simpan dalam pikiran kalian. Nanti ketika saatnya dia akan keluar sendiri. Ketika kalian dibutuhkan, kalian akan ada sendiri. Jadi inilah maka tugas kalian sebagai seorang pelajar. Ya, jadi tugasnya belajar ya, belajar. Nggak ada lain ya, tugasnya belajar. Jadi belajar. Maka kalau kalian tidak bisa ilmu yang dipelajari, maka itu namanya kerugian, itu namanya kebangkrutan, itu namanya kebangkrutan nyata bagi seorang pelajar ketika dia selesai belajar ternyata ilmunya kosong, kayak tong kosong. Ya, jadi rugi kalian 3 tahun di sini tidak ada ilmu pengetahuan. Apa gunanya ijazah kertas mengkilat tapi ilmunya tidak ada? Yang ada adalah ilmu pengetahuan, ada ijazah, dan disinilah penggunaannya baru itu luar biasa. Banyak para sarjana nganggur. Kenapa? Hanya memiliki sertifikat ijazah, tidak belajar ketika sedang belajar. Akhirnya begitu selesai tidak bisa apa-apa. Nah ini anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam ini adalah agama yang terbaik. Inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang terbaik di sisi Allah itu hanya satu, itu adalah Islam. Maka janganlah kalian mencari agama lain selain agama Islam. Inilah yang dimaksudkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, Tuhanku adalah Tuhanku, Tuhanmu adalah Tuhanmu. Kenapa demikian? Karena kebaikan itu, kebenaran itu sudah jelas sekali, sudah jelas nyata. Kemudian manusia itu tetap dibagi menjadi dua. Ingat ya, manusia itu ada dua kelompok. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Ini juga kaitannya dengan surat Al-Kafirun. Ya, ada sebagian orang yang percaya dengan kebenaran itu, ada sebagian yang tidak percaya dengan kebenaran itu. Coba kalau kalian tiba-tiba datang ke sini, kemudian tercerita, kalian ini mengada-ada ceritanya, bohongan ini, pasti ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Atau kalian kemudian datang membawa kebenaran nyata seperti Rasul, tapi kebanyakan orang-orang tidak percaya kepada Rasul daripada yang percaya. Nah ini, wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan Tuhanmu yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling jahat. Ya.
Rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan diantara kalian itu hanya Tuhanmu yang paling mengetahui siapa yang paling jahat. Artinya apa? Kita sebagai manusia tidak boleh menggunakan persangkaan, perkiraan sehingga menjadi tuduhan tentang keburukan orang lain. Dia buruk, dia jelek, nggak boleh. Tidak boleh itu. Jadi tidak boleh ada suzon, tidak ada syakwa itu, nggak boleh. Karena persangkaan itu sangat dekat dengan keburukan, erat dengan keburukan. Bahkan nanti bisa menjadi fitnah, bisa menjadi timbul adu domba. Makanya di sini wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu lah yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling kafir, yang paling perusak. Artinya apa? Sebagai manusia kita tidak boleh melebeli teman-teman kita dengan keburukan, tapi boleh kita label mereka dengan kebaikan. Anak soleh, walaupun belum soleh banget itu. Anak pintar, kan pintar. Apa yang kita katakan itu adalah doa. Mungkin temannya itu susah ngerti, tapi pintar kesini, pintar kesini, nggak apa-apa. Oh iya. Jadi ini apa yang kita sampaikan itu adalah doa. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Inna a'tadna lahum adaban. Sungguhnya Allah akan menjanjikan, menyiapkan untuk mereka orang-orang yang jahat itu, lizalimi itu orang-orang yang zalim itu siksa naron, yaitu api neraka. Api neraka itu yaswil wujud, yang akan membakar sekujur tubuh. Nih, wa iyastagisu yugasu. Kalau mereka itu minta minum, dikasih minum. Kemudian dikalmu liyaswil, dia diberikan minum. Ketika dia minum, kembali badannya mendadak seperti air bersih dan timah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba perhatikan ya. Ini siksa api neraka ini digambarkan oleh Al-Quran. Kalau kalian minum sekarang ini enak kan? Enak, langsung masuk dalam seluruh tubuhnya ini. Tapi nanti di akhirat kalian diberikan masuk neraka. Begitu masuk neraka, kemudian diminta minum, dikasih minum oleh Allah. Begitu minum, airnya masuk, badan kalian meleleh terus seperti lilin, habis. Begitu badan kalian sudah habis, hancur, tumbuh lagi sempurna, disiksa lagi, dipukul, dipermak, dimacam lah sama malaikat Malik di situ, malaikat azab, masya Allah. Jadi kalau teman-teman masih mukulnya begini, masih cuma gigi saja yang jatuh, kalau malaikat Malik, masya Allah, ini siksanya subhanallah, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran betapa dahsyatnya namanya siksa api neraka. Mau kalian? Ada kalian yang mau disiksa api neraka? Ada? Nggak ada? Buktikan. Bapak mau buktiin? Bapak menanya satu orang deh. Siapa mau ditanya? Mana Malik? Malik dalam sehari-harinya 100 sholat ya? Jarang. Dia Malik ini jarang sholat. Jarang sholatnya itu, kalau sholatnya itu sehari berapa kali? Berapa kali sehari sholatnya? Malik 4. Oh iya.
Jadi Malik setiap hari sholatnya 4 waktu. Ya, 4 waktu ya. 4 waktu berarti dalam sehari Malik itu meninggalkan sholatnya itu ada sebanyak 1. Ya. Bapak menghitung ini. Usianya Malik berapa? Ini Bapak mau hitung dosa ini. Soalnya usianya berapa? 15, 16 tahun. Malik Nilik ya. Malik ketika usia berapa Maliknya? Usia 13 tahun, 12 tahun, 13. Berarti 13 tahun berarti usia Maliknya itu 3 tahun. 3 tahun itu yang 1 tahun itu 360 hari karena Malik tidak sholat sekali dalam sehari, berarti dia tidak sholat, meninggalkan sholat 360 kali 3 ya, kali 3 berarti sholat yang ditinggalkan Malik itu selama usianya sekarang itu 1080 sholat. Coba ini 1080 sholat. Sementara mengerjakan sholat itu lama enggak? Cuma 5 menit, 10 menit selesai ya. Kemudian ada pernyataan ulama menyatakan begini, 1 waktu sholat ditinggalkan nanti pasti dia itu akan disiksa di api neraka paling sedikitnya 500 tahun. 1 waktu sholat paling sedikit bisa sampai 40.000 tahun untuk 1 waktu sholat. Ayo, taruhlah kalau Malik itu meninggalkan sholat dalam sekarang ini dalam 3 tahun itu 1080 sholat dikalikan 500 tahun. Ini 500 tahun waktu akhirat ya. 500 tahun waktu akhirat. Nah, 500 tahun. 500 tahun berarti berapa lama Malik itu disiksa di api neraka? 540.000 tahun. Jadi kalau kamu mati sekarang langsung masuk neraka selama 540.000 tahun. Awas kalau jangan dekat-dekat, ada api neraka. Subhanallah. Coba mengerjakan sholat 5 menit diganti dengan 500 tahun paling sedikit. Sementara itu waktu akhirat, waktu dunia, perbandingan antara waktu dunia dan waktu akhirat itu 1000 tahun dunia itu sama dengan 1 hari akhirat. Artinya apa? 360.000 tahun hidup di dunia sama dengan 1 tahun di akhirat. Kalau dikalikan dengan 500 tahun, maka kalian bisa dapatkan itu adalah 180 juta tahun waktu hidup di dunia. Coba, selama itu kalian dipernak yang di neraka itu siap, ini wajah ganteng, cantik gitu, masa tega masuk neraka, disiksa di situ hanya karena tidak sholat hanya sekali. Alhamdulillah. Apalagi ini sholatnya sampai subhanallah 1080 kali. Ayo perbaiki diri ini. Kalian bisa ngitung sendiri, bisa. Kalian bisa ngitung usia saya berapa. Saya biasanya sholat sekian. Hitung aja sendiri. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sholatnya jelek, sholatnya tidak baik, sholatnya tidak selamat, jaminan kalian tidak selamat di dalam api neraka. Mana salakakum min saqar? Lam nakun minal musallin. Apa sih penyebab kalian masuk neraka saqar? Aku malas sholat dulu di dunia. Subhanallah. Gara-gara tidak sholat masuk neraka saqar sebanyak 1.080 tahun waktu dunia atau 500 tahun waktu akhirat. Itu paling sedikit. Bagaimana kalau alasan meninggalkan sholatnya itu sangat-sangat remeh sehingga totalnya bukan 500 tahun tapi sebagai dengan
4.000 tahun dengan 20.000 tahun untuk satu kali waktu sholat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada jalan, ada solusi untuk selamat dari hal ini. Kalian sadar sekarang ini taubat. Taubat, kembali kepada Allah, akui dosanya. Mulai sekarang jangan pernah tinggalkan sholat walau dalam keadaan apapun. Kalau kebetulan sholatnya ditinggalkan, maka diganti, dibayar. Sholat itu ditinggalkan hutang, kewajiban itu ditinggalkan hutang. Maka ada namanya qadha sholat. Sekarang sholatnya diqadha. Bagaimana mengqadha sholatnya? Malik tidak boleh keluar main. Gelar sejadah sholat. Sholat kalau yang ditinggalkan subuh, hitung subuhnya berapa kali. Kalau dia tinggalkan asar berapa kali. Langsung sholat qadha sampai 1080 kali baru keluar main. Baru itu selamat dari api neraka. Ayo. Ini bukan Malik saja, tapi untuk semua ini. Ini contoh Malik sebagai yang disebut. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini adalah bagian jalan yang mempertemukan kita dengan Tuhan. Jalan kita bertemu dengan Allah ketika hidup di dunia itu dengan sholat. Ingat gak ketika Rasulullah naik Isra Mi'raj? Ketika naik ke Isra Mi'raj, Rasul mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kata-kata ini diucapkan oleh Rasul ketika Rasul sedang berwajah melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau kita memiliki hati yang murni, hati yang bersih, ketika at-tahiyyatul mubarakatus akan terlihat terpancar cahaya nur ilahi di dalam diri kita. Cahaya Tuhan itu kan ya nur ilahi. Iya, bukan nur ilahi ya. Jadi nur ilahi, cahaya robbaniyah itu akan terpancar dari hati kita, sehingga disitulah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ketika kita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, bisa langsung di depan kita menatap wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa. Tapi kalau itu pun terjadi, jangan diceritakan. Cukup kita yang tahu. Karena kalau diceritakan nanti jadi fitnah. Nah, itu kalau tiba-tiba assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, keluar wajah yang indah, tiba-tiba terpampang dan bahasanya ini adalah Rasul, maka yakinilah itu sebagai Rasul, tapi jangan diceritakan. Kapan itu terjadi? Kalau hati kita sudah berhubungan langsung dengan Allah, berhubungan langsung dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Baik. Kemudian ada hadis yang menyatakan begini. Seorang itu kalau meninggalkan dunia ini, tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Tinggal dia mati saja. Kalau dia mati langsung masuk surga. Mau dibuktiin? Mati sekarang. Ntar kalau udah mati masuk surga ceritain. Ini disuruh mati masuk surga nggak mau, disuruh mati masuk neraka juga nggak ada yang mau. Ternyata hidup di dunia ini memang enak sekali. Padahal hidup di dunia ini hanya sebentar sekali. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Siti Aisyah menyampaikan, siapa saja yang rutin membaca ayatul kursi setelah sholat 5 waktu, maka pasti dia itu akan masuk surga. Tidak ada yang menghalangi dia
dia masuk surga kecuali kematian. Dia dulu sudah seharusnya masuk surga, tapi gara-gara dia masih hidup belum mati, makanya dia belum masuk surga. Makanya ketika nanti kalian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian jangan lupa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apa enggak? Apa ayat kursi enggak? Apa enggak ayat kursi? Nah, itu dibaca rutin, dibaca terus, tidak pernah ditinggalkan ketika sholat, maka tidak ada yang menghalangi kita akan surga Allah itu kecuali kematian. Ya, tadi yang baca ayatul kursi setelah sholat. Kemudian mulai sekarang jangan tinggalkan sholat, ya. Lama nanti di dalam api neraka, ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal Bapak menyampaikan, ya, Bapak sudah berdiri agak lama di sini. Jadi waktu juga yang mempertemukan kita, waktu juga yang mengakhiri perjumpaan kita. Tapi insya Allah kita masih ada pertemuan besok di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Insya Allah nanti kita ada pertemuan satu kali lagi. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, ya, dari apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, bahwa satu, kita hidup di dunia ini sebagai manusia adalah hidup sebagai manusia yang memiliki kebutuhan yang sama, maka kita itu harus saling menghargai, saling menghormati, jangan saling merendahkan, jangan saling intimidasi, jangan saling sakiti, tapi saling menghormati, saling tolong dan menolong walaupun kita berbeda agama. Karena apa? Kita hidup di dunia dengan kebutuhan dan kehendak yang sama. Maka hidup di dunia ini kita bahagia bersama, hidup di akhirat adalah milik kita masing-masing. Kedua, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah memaksakan kehendaknya terhadap siapapun. Jangan pernah memaksakan keinginannya kepada siapapun, karena kita tidak akan pernah mampu untuk memaksakan kehendak kemauan kita, walaupun terhadap anak kita sendiri, walaupun terhadap saudara kita sendiri. Maka ketika terjadi perbedaan, terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hargailah itu sebagai satu yang kita saling menghormati. Maka jangan pernah memaksakan kehendak. Yang ketiga, mulai sekarang kalian harus, ya, taat, patuh untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sanggup nggak? Sanggup nggak tidak meninggalkan sholat 5 waktu? Sanggup? Sanggup. Allah jadi saksi, ya. Mulai sekarang kalian tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Karena apa? Sholat 5 waktu adalah sebagai ciri atau bentuk yang membedakan kita antara umat Islam dengan orang yang tidak beragama Islam. Jadi pembeda orang Islam dan orang yang tidak Islam adalah sholat. Kalau dia tidak sholat walaupun tidak Islam, maka dia itu hal yang wajar karena tidak sholat, karena bukan orang Islam. Tapi kalau dia orang Islam kemudian tidak sholat, inilah yang tidak wajar. Maka dia dikelompokkan dalam kelompok orang-orang yang termasuk kafir, sehingga dia itu fasikin, orang yang berdosa besar, sehingga namanya masuk ke dalam api neraka. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika kalian tidak sholat subuh, kalian tulis namanya di dalam pintu neraka Saqar,
bahwa termasuk di antara daftar orang yang